Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 2. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Ayo berdiskusi. Setiap hari, Beni, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya. Namun adik Beni belum juga menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanan. Dia selalu mengambil secukupnya. Selanjutnya, coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya yaitu belum mau menghabiskan nasinya ketika makan. Yang kedua, apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Beni selalu menghabiskan makanannya karena dia mengambil makanan secukupnya. Ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan, Beni atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Tentu saja Beni yang sudah bersikap bijak terhadap makanan, karena Beni sudah mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya, serta tidak menyia-nyiakan makanan. Keempat, ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dirugikan? Jelaskan jawabanmu. Pihak yang dirugikan tentunya adalah ayah dan ibu yang telah berusaha mencari dan menyediakan makanan tersebut. Kemudian masih ada pihak lain yang dirugikan, yaitu para petani. Karena mereka dengan susah payah menanam padi sampai menjadi beras. Kelima, ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan jawabanmu. Ya, tentu saja, karena sebagai seorang anak berhak mendapatkan makanan dari kedua orang tuanya. Dan adik Beni sudah mendapatkannya. Keenam, ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Tentu saja belum, karena kita harus memanfaatkan makanan secara bijak. Makan secukupnya, tidak berlebihan, apalagi sampai membuangnya. Jadi, ketika adik Beni membuang makanan, berarti dia belum melaksanakan kewajibannya. Pertanyaan yang terakhir, ketujuh. Ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Ya, tentu saja, karena kewajiban kita memanfaatkan makanan secara bijak, dan Beni mengambil makanan secukupnya. Kemudian menghabiskannya dan tidak menyia-nyiakannya. Berarti Beni sudah melaksanakan kewajiban terhadap makanannya. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia.
Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan, kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, diskusikan pertanyaan yang ada di dalam tabel berikut. Kakak contohkan untuk gambar A. Kemudian silakan adik-adik melanjutkan untuk gambar B dan C. Pertanyaannya, 1. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Jawabannya, pada gambar A, itu orang sedang menebang pohon di hutan. Yang kedua, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Jawabannya, tindakan tersebut kurang baik karena dapat merusak lingkungan. Yang ketiga, dampak bagi lingkungan. Jawabannya, dampaknya bagi lingkungan adalah dapat mengakibatkan hutan menjadi gundul. Maka hewan-hewan yang ada di hutan kehilangan tempat tinggal atau habitatnya. Yang keempat, dampak bagi orang lain. Jawabannya, dampak bagi orang lain apabila hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir serta tanah longsor. Yang kelima, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Jawabannya, tentu saja iya. Dengan menebang pohon di hutan berarti melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, kecuali dengan sistem tebang pilih atau tebang tanam, maka tidak jadi masalah. Keenam, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Jawabannya, orang tersebut belum melakukan kewajibannya karena seharusnya memanfaatkan hutan dengan bijak, seperti menggunakan sistem tebang pilih atau tebang tanam. Pertanyaan yang terakhir, ketujuh, apakah yang sebaiknya dilakukan? Jawabannya, sebaiknya dilakukan, ya kita tidak boleh menebang hutan sembarangan. Kita hanya boleh melakukan tebang pilih atau tebang tanam. Sekian jawaban dari kakak. Untuk gambar B dan C, silakan kalian diskusikan bersama teman kalian. Jika kalian belajar di rumah, kalian dapat bekerja sama dengan kakak, saudara, dan orang tua kalian. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Saatnya kamu membuat kreasi karya seni teknik menempel. Karya seni teknik menempel dibedakan menjadi 4. Ada kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Nah, kali ini kalian akan membuat karya seni teknik menempel kolase.
Amatilah contoh kolase berikut ini. Buatlah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat banyak. Kakak mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Patuhilah protokol kesehatan jika hendak berpergian dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.